Leluhur Linghu dan wanita berjubah putih menyusul Han Li menuju pertempuran. Tanpa sepengetahuan mereka, tetua sekte roh pengendali Dong Mengtu dan 3 murid sektenya berada 50 km di belakang mereka. Hanya 3 dari 5 kultivator jiwa baru lahir yang diciptakan melalui elementar roh jiwa baru lahir yang tersisa. 2 lainnya tewas karena robekan spasial dan pembatasan. Namun, Dong Mengtu tidak menunjukkan sedikit pun kesedihan di wajahnya. Sebaliknya, dia menatap Cakrawala dengan penuh semangat. Fluktuasi ki spiritual sangat kuat dan dapat dirasakan dengan jelas bahkan dari jarak 50 km. Kemungkinan besar itu adalah pertempuran antara kultivator untuk harta karun. Dan dia berencana untuk melihat apakah dia bisa mengambil keuntungan dari kekacauan itu. Lebih jauh lagi adalah Tetua Zong sekte roh hantu dan kelompok muridnya. Tetua Zong mengenakan ekspresi yang sangat suram. Meskipun dia memiliki rute yang direncanakan melalui lembah Devil Fall, 2 muridnya telah tewas karena air mata spasial di jalan. Lebih buruk lagi adalah bagaimana tujuan utama dari perjalanan mereka yang sulit, buah pembakar roh, telah dicuri oleh orang. Hampir menyebabkan dia pergi dengan amarah. Buah pembakar roh sangat penting baginya untuk memasuki tahap akhir jiwa baru lahir. Karena potongan pohon buah pembakar roh masih segar, mereka pasti segera menyulingnya menjadi obat dan tidak bisa pergi jauh. Dengan alasan ini, dia mengirim murid-muridnya untuk mencari orang yang mengambil buah pembakar roh. Tapi mereka tidak menemukannya, meskipun sudah berhari-hari mereka mencari. Ketika Tetua Zong dengan sedih akan membawa murid-muridnya kembali, mereka menemukan gelombang ki yang hampir menyapu bersih mereka. Untungnya, dia memiliki harta karun kuno pelindung kelas atas dan membiarkan mereka semua melewatinya tanpa kerusakan apapun. Setelah itu, gelombang lain dari fluktuasi ki spiritual yang mencengangkan bergerak di kejauhan, dan dia segera mengingat kultivator yang mencuri buah pembakar roh saat terbang ke depan bersama murid-muridnya, dengan ketidaksabaran yang tak tertahankan yang membara di dalam hatinya. Han Li menyimpan mayat iblis berdaulat dan bonekanya di sisinya, bahkan melepaskan selusin boneka kura-kura besar saat dia terbang menuju pertempuran. Saat leluhur Linghu dan wanita berpakaian putih mengikuti Han Li, mereka berdua terkejut dan merasa sedikit lega. Meskipun boneka itu tidak terlalu kuat ketika digabungkan dalam jumlah beberapa puluh dan digunakan dengan ahli, mereka dapat dengan paksa mengalihkan perhatian seorang kultivator jiwa baru lahir. Sementara mereka berdua merasa sedikit lebih lega saat melihat ini, leluhur Linghu merasa sedikit iri, dan wanita berpakaian putih itu terintimidasi untuk berpikir bahwa Han Li masih memiliki lebih banyak gerakan tersembunyi, sungguh karakter yang sangat misterius. Dalam sekejap mata, Han Li dengan cepat menutup jarak 5 km dari pertempuran. Dia kemudian perlahan berhenti ketika dia tiba sekitar 300 meter dan memeriksa apa yang terjadi. Sekarang setelah dekat, dia menemukan bahwa ada tentakel yang tak terhitung jumlahnya yang terbentuk dari cahaya iblis hitam ungu dan dengan liar berkibar. Ada juga iblis yang muncul di tengah cahaya ungu, sumber ki iblis. Iblis memiliki wajah jahat dan tanduk yang tumbuh di dahinya, memiliki kemiripan yang mencolok dengan iblis berkepala 2 berlengan 4. Namun tubuhnya tampak murni manusia dan kulitnya tampak halus dan tembus pandang seperti batu giok yang diukir halus. Pada saat itu, iblis menutup matanya dan tidak menunjukkan emosi, seolah-olah sedang tidur. Tapi yang aneh adalah bagaimana raungan gemuruh sesekali keluar dari perutnya, meskipun mulutnya jelas tertutup. Dari suara ini, tampak seolah-olah iblis sangat marah, tetapi wajahnya benar-benar diam. Lengan iblis secara mekanis melemparkan bola api hitam pekat ke awan hijau di bawah. Bola-bola api itu bergerak dengan kaku, seolah-olah diperlambat. Namun berbeda dengan penampilannya yang biasa-biasa saja, bola api hitam ini melepaskan gelombang api selebar 30 meter saat pecah, menghamburkan sebagian besar awan hijau yang ada di dekatnya. Namun, awan racun hijau Wewuya tidak bisa diremehkan. Itu bergetar beberapa kali sebelum meluncurkan serangan balik untuk menghilangkan bola api hitam. Rentetan ular yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari ki hijau beracun. Namun itu sia-sia karena mereka semua pecah di udara sebelum mereka bisa mencapai iblis di dalam cahaya ungu. Akibatnya, awan hijau, pancaran aneh, dan api iblis hitam terjalin dan sesekali melepaskan ledakan di udara.
Segera leluhur Linghu tiba di sisi Hanli dan melihat iblis di udara. Dengan ekspresi terkejut, dia dengan gembira berkata, "Apa yang terjadi di sini? Iblis tampaknya belum terbangun, atau mungkin tubuhnya berada di bawah semacam batasan. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan yang bagus." Hanli menggelengkan kepalanya. Saat dia terus mengamati sekelilingnya, dia berkata, "Jika itu begitu mudah, rekan Taoist Wei pasti sudah membunuhnya daripada dengan susah payah tetap bersembunyi di dalam awan racun. Tampaknya ada sesuatu yang lebih mendalam terjadi. Sepertinya itu juga ada hubungannya dengan iblis yang merasuki Markus Nandong dan lebih kuat." Hanli bingung karena dia tidak dapat menemukan jejak iblis yang merasuki Markus Nandong. Tapi tiba-tiba tatapannya terfokus pada kelompok senior Cheng. Ketika mereka tiba, mereka tampak lebih terkejut. Ketika senior Cheng melihat Hanli, kegembiraan muncul di wajahnya, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia hanya mengangguk ke Hanli sambil tersenyum. Hanli tersenyum masam melihat itu, dan dengan enggan mengirimkan transmisi suara. "Senior Cheng, kamu datang di saat yang tidak tepat. Iblis ini sangat berbahaya. Bahkan Wei Wuya mungkin bukan lawannya. Ada juga iblis yang berada di dekatnya, dengan 2 kepala dan 4 tangan." Khawatir, senior Cheng dengan cepat menjawab melalui transmisi suara. "Apa? Awan itu milik rekan Taoist Wei Wuya dan ada monster lain. Karena kamu menyadari apa yang terjadi, mungkinkah kamu sudah bertarung? Aku sudah bertukar pukulan dengan iblis lainnya. Meskipun saya tidak tahu kekuatan sebenarnya, itu tidak di bawah kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Meskipun kita bergandengan tangan, kita mungkin hampir tidak bisa menghadapinya. Selain itu, iblis ini mampu memakan jiwa baru lahir, mahir dalam teknik penyembunyian, dan dapat bergerak dengan kecepatan luar biasa. Hati-hati, kita harus bergandengan tangan jika itu menyerang kita. Dengan begitu, kita akan memiliki peluang yang lebih baik." "Saya mengerti. Saya akan mendiskusikannya dengan 2 rekan Daoist di sisi saya." Hati senior Cheng tenggelam dan dia berbalik untuk berbicara dengan 2 kultivator di sisinya, memberitahu mereka tentang apa yang dikatakan Hanli kepadanya. Taoist Seven Crystal telah mengenali Hanli dan tampak terkejut ketika dia melihat 30 boneka iblis harimau dan kura-kura di sisinya. Pada saat itu dia tersenyum pada Hanli sebelum memulai diskusi dengan senior Cheng. Adapun pria tua keriput di sisi mereka, dia melirik ke arah Hanli dengan ekspresi heran ketika mendengar nama Hanli. Meskipun dia adalah seorang eksentrik jiwa baru lahir yang tetap terisolasi dari dunia luar selama bertahun-tahun, dia telah mendengar tentang ketenaran dan nama besar Hanli. Belum lagi, Hanli adalah junior dari teman baiknya. Keingintahuan di hatinya, dia mengangguk ke arah Hanli dengan ekspresi tenang. Adapun leluhur Linghu dan wanita berpakaian putih, mereka tidak terlalu terkenal, juga tidak memiliki hubungan dengan pihak kultivator lainnya, tetapi mereka bersekutu dengan Hanli. Karena itu, mereka semua setuju untuk bergandengan tangan dalam perang melawan iblis yang menakutkan ini. Kemudian, Wei Wuya berbicara dengan suara cemberut dan serak. "Rekan Taoisan, sangat bagus, Anda bisa tiba tepat waktu. Monster ini adalah iblis penatua yang telah menginvasi dunia fana kita selama zaman kuno. Mereka adalah musuh bebuyutan semua kultivator manusia. Saya tidak menyangka ada satu yang disegel di dalam lembah Devil Fall. Itu secara tidak sengaja dilepaskan oleh rekan Daoist Wang Tianseng dan Wang Tianku. Dan mereka binasa dalam keruntuhan air mata spasial ketika iblis dibuka. Saya hanya bisa bertahan hidup dari keberuntungan. Tetapi saya sangat melukai vitalitas saya dalam prosesnya. Aku tidak akan bisa menahannya lama-lama. Untungnya para kultivator kuno menempatkan segel di tubuhnya. Tetapi dia saat ini melarutkannya dengan api iblis. Rekan Taoist, Anda harus menghentikannya. Atau monster iblis ini akan membunuh semua orang di dalam lembah Devil Fall tanpa perlawanan." Suara Wei Wuya dipenuhi dengan kekhawatiran dan kecemasan, seolah-olah lukanya parah. Setelah itu, awan hijau bergolak di tengahnya untuk mengungkapkan Wei Wuya dengan kulit pucat dan mata redup. Ketika Hanli mendengar ini, dia mengutuk dalam hatinya. Dia awalnya bermaksud memberikan bantuan kepada Wei Wuya, tetapi tampaknya mereka adalah kekuatan utama dalam serangan ini. Ini adalah masalah. Leluhur Linghu dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Semua tahu bahwa segala sesuatunya jauh dari baik.
Karena bahkan Wei-Wuya tidak terbukti sebagai lawan dari iblis, apa bedanya mereka? Tetapi jika mereka melarikan diri, Wei-Wuya dapat menjatuhkan posisi mereka di dunia kultivasi selatan surgawi. Begitu dia memberitahu informasi bahwa mereka telah meninggalkan tujuan yang benar. Lagi pula, ini bukan pertarungan antara kultivator, di mana seseorang dapat melarikan diri tanpa kesalahan, tetapi melawan iblis penatua. Seolah melihat kecanggungan dari situasi ini, suara Wei-Wuya melunak dan dia berkata, "Jangan khawatir, saya sudah memindai dengan indera spiritual saya untuk mengetahui keadaannya. Selama Anda menahan iblis ini, rekan Taois lainnya akan segera datang. Dan tidak lama sebelumnya, saya sudah mengirim jimat transmisi suara ke Mulan. Mengingat bagaimana mereka ingin memposisikan diri mereka di selatan surgawi, tidak mungkin mereka tidak akan datang." Hanli dan yang lainnya lega mendengar ini. Meskipun mereka mungkin bukan tandingan penatua iblis, menundanya untuk beberapa saat seharusnya bisa dilakukan. Namun, iblis yang mengambang di Ki Iblis Hitam tampaknya mengerti apa yang mereka katakan. Matanya yang setengah tertutup bergetar, dan kilatan dingin melintas. Tangannya berhenti saat dia pelan mengangkat kepalanya untuk memeriksa sekelilingnya. Mata iblis disikat saat itu, dan pancaran hitam ungu terus bersinar di sekelilingnya, menimbulkan rasa dingin di punggung kultivator. Mereka merasa hati mereka jatuh, seolah-olah mereka sedang dipelototi sebagai mangsa. Namun, Hani mengembangkan teknik pengembangan hebat dan mampu menahan sebagian besar efek ini dengan indera spiritualnya yang luas. Meskipun dia merasa tidak nyaman, dia masih bisa melihat iblis penatua dengan mata roh penglihatan terang. Jika dia sengaja menghindari tatapannya, dia takut akan ada pertunjukan di hatinya, dan membuatnya ragu-ragu dalam pertempuran melawan iblis. Ketika iblis penatua melihat tatapan menantang Hanli, dia merasa agak terkejut, dan tatapan dinginnya memeriksa Hanli sekali saat Hanli terus menatap ke belakang dengan diam. Leluhur Linghu dan wanita berpakaian putih awalnya berdiri di sisi Hanli, tetapi ketika tatapan iblis penatua jatuh pada Hanli, mereka secara tidak sadar mundur beberapa langkah, seolah-olah ditekan oleh perasaan spiritual iblis penatua. Ketika yang lain melihat ini, ekspresi mereka berubah dan mereka mulai waspada. Kemudian, iblis mengangkat tangannya dan nyala api hitam berkedip. Bola api hitam dengan cepat mengembang dan tumbuh seukuran kepala dalam sekejap mata, kemudian menghilang tanpa jejak dengan lambaian lengannya. Hati Hani bergetar. Dan segera setelah itu dia terkejut. Bola api hitam itu tidak mengarah ke salah satu dari mereka, melainkan menuju area kosong di langit. Bola api itu kemudian pecah, menutupi semuanya dalam radius 30 meter. Dalam keterkejutan Hanli, dia menemukan siluet muncul di api hitam. Monster berkepala 2 berlengan 4. Lengan monster itu bersinar dengan cahaya ungu, dan melambai mengumpulkan api iblis hitam menjadi satu lengan dan membentuknya kembali menjadi bola api. Iblis penatua berkepala 2 menelannya dan kemudian dia mengangkat kepalanya untuk melihat iblis di atas. "Jadi itu kamu, Anda akhirnya menemukan saya." Iblis penatua dengan wajah iblis menghela nafas. Iblis penatua jahat berkepala 2 itu tersenyum dan berbicara dengan nada bermusuhan. "Kamu cukup berani untuk berani menyerangku. Sepertinya Anda ingin menjadi jiwa utama. Saya bertanya-tanya apakah itu kesalahan di masa lalu untuk mengirim Anda setelah para kultivator itu. Karena kamu adalah aku dan aku adalah kamu, mengapa aku harus menuruti perintahmu sekarang setelah aku mendapatkan kesadaranku sendiri, dan di alam suci tidak jarang pecahan jiwa melahap yang asli. Anda seharusnya menyadari ini ketika Anda melepaskan saya sendiri." Iblis penatua dengan kepala tunggal berbicara dengan nada tenang. Ekspresi iblis berkepala 2 itu berubah sengit. "Itu benar, aku sudah menduga ini. Namun saya tidak berpikir Anda akan berhasil menarik kultivator manusia ke tubuh saya, dan menggunakan transformasi pembubaran pada tubuh tersegel saya untuk membuat yang baru. Mungkinkah Anda tidak tahu, sementara itu mampu menghilangkan kutukan, itu akan sangat merusak vitalitas tubuh saya dan menurunkan kultivasi saya hingga 1/3. Apakah Anda tahu apa artinya itu?" Iblis penatua berbentuk manusia mengejek dan berkata dengan nada menghina,
Tubuhmu, apa yang sedang kamu lakukan? Saya awalnya adalah bagian dari jiwa Anda. Jadi mengapa saya tidak dapat menggunakan tubuh seperti yang saya inginkan? Adapun hilangnya sepertiga dari kultivasi tubuh selama aku melahapmu, aku akan dapat tetap berada di dunia fana dan menjadi bebas. Ketika waktunya tepat, saya akan membuka jalan kuno ke alam suci. Dan sebagai hasil dari pencapaian besar ini, saya bahkan dapat menjadi anggota dari leluhur suci. Apa gunanya sedikit kultivasi yang hilang? Ketika iblis berkepala dua mendengar itu, dia tahu tidak ada jalan untuk kembali dan tidak banyak bicara lagi. Karena jiwa iblis kedua yang dia kembangkan mengkhianatinya, mereka harus saling mengalahkan karena hanya ada satu jiwa utama di dunia ini. Tentu saja, iblis berkepala dua itu tidak punya pilihan selain bertarung, karena jiwa utama tidak mampu melarikan diri dari batasan di area ini. Dia tidak bisa mengambil resiko membiarkan pecahan jiwanya melarikan diri juga. Meskipun dia sekarang kalah, sisa jiwanya telah membuat kesalahan. Meskipun pecahan jiwanya telah menangkap tubuh iblis dan kultivasinya atau tubuh iblisnya tidak dapat dibandingkan, dia telah membatasi jiwanya dalam kapasitasnya sebagai jiwa utama. Meskipun dia tidak tahu berapa banyak pembatasan ini telah dibubarkan, itu akan memutuskan pertempuran yang akan datang antara saat itu. Dengan pemikiran itu, iblis penatua tiba-tiba memutar salah satu kepalanya dan melihat ke arah kerumunan kultivator. Dia kemudian berkata, "Mari kita melahap jiwa baru lahir para kultivator terlebih dahulu dan menunda urusan kita untuk nanti. Kemudian kita dapat bertempur tanpa gangguan tentang siapa yang akan menjadi bawahan. Saya tidak ingin memberi orang-orang ini kesempatan untuk mengambil keuntungan dari kekacauan ini. Pasti kamu akan setuju." Tentu saja, saya sekarang telah menghilangkan sebagian besar pembatasan pada tubuh saya. Bahkan jika kamu tidak menyerang, aku bisa membunuh mereka semua sendirian. Sisa jiwa iblis penatua berbicara dengan tenang, dan dia membuka matanya sepenuhnya, memperlihatkan cahaya merah ungu yang menyilaukan. Iblis penatua dengan dingin terkekeh, dan dia tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke Hanli. Jangan melebih-lebihkan diri sendiri. Ada beberapa kultivator di antara mereka yang akan terbukti sangat merepotkan. Iblis penatua membuka mulutnya dan meludahkan lidah ungu panjang, seolah-olah menentang pernyataan ini. Ketika para kultivator melihat penatua iblis berkepala dua mengungkapkan dirinya, mereka agak terkejut. Tetapi mereka hanya semakin terkejut ketika mereka mendengar percakapan mereka. Tampaknya kedua iblis itu awalnya adalah master dan pecahan jiwa. Tapi sekarang pecahan jiwa itu menjadi jiwa utama karena telah merebut tubuh aslinya, dan mereka berselisih. Leluhur Linghu dan Senior Cheng diam-diam senang pada awalnya ketika mereka mendengar itu. Jika kedua iblis bertarung terlebih dahulu, mereka dapat memanfaatkan pertarungan. Tetapi ini tiba-tiba berubah ketika kedua iblis memutuskan untuk bersatu untuk menghadapi para kultivator. Pikiran Hani dengan cepat bergejolak, dan dia menoleh ke Wei Wuya berkata, "Rekan Taoist Wei, aku harus merepotkanmu dengan menunda iblis utama. Keduanya akan membantumu, sementara aku dan yang lainnya akan berurusan dengan iblis berkepala dua. Hanya ini yang bisa kami harapkan untuk menyelamatkan diri kami sendiri." Hani mengangguk pada leluhur Linghu dan wanita berpakaian putih, mengisyaratkan mereka untuk membantu Wei Wuya. Wei Wuya tersenyum pahit ketika dia menyadari apa yang dimaksud Hanli dan berkata, "Saya akan melakukan yang terbaik yang saya bisa." Namun dia telah menghilangkan sebagian besar batasan di tubuhnya. Dan saya tidak tahu berapa lama lagi saya bisa bertahan. Semakin banyak waktu yang bisa dia beli, semakin banyak kultivator yang akan tiba. Leluhur Linghu dan wanita berpakaian putih tidak keberatan untuk diperintah oleh Hanli. Bagaimanapun, kekuatanlah yang menentukan senioritas di dunia kultivasi. Begitu Hanli selesai berbicara, kedua iblis itu mengambil tindakan tanpa menunggu diskusi lebih lanjut terjadi di antara para kultivator. Iblis penatua utama berputar, dan cahaya iblis mulai bersinar dari tubuhnya, tiba-tiba meredupkan langit sebelum cahaya hitam ungu melonjak secara besar-besaran ke seluruh langit, dan dengan cepat menodai warnanya. Iblis utama tetap di tempatnya saat cahaya membentuk tirai cahaya dan menyebar keluar. Adapun iblis berkepala dua, dia memasang ekspresi aneh.
dan tubuhnya kabur sebelum menghilang dari pandangan. Ketika para kultivator melihat ini, mereka tahu pertempuran telah dimulai. Terlepas dari apa yang awalnya ingin mereka lakukan, mereka hanya bisa memanggil wajah pemberani ke depan. Tubuh Wewuya bersinar dengan cahaya hijau, dan awan di sekitarnya mulai bergolak dan melonjak. Lebih dari 10 naga banjir terbentuk dari awan racun, dan mereka menyerang ke depan dengan taring dan cakar yang terbuka. Kadang-kadang diperlambat oleh pengaruh besar cahaya iblis. Leluhur Linghu dan wanita berpakaian putih bertukar pandang saat melihat itu, dan mereka terbang langsung ke sisi Wewuya. Wanita berpakaian putih itu mengeluarkan cermin cahaya statisnya dan melepaskan seberkas cahaya pelangi yang pekat. Itu berbenturan dengan layar cahaya iblis sebelum melambat. Dengan ukuran harta karun kuno cincin leluhur Linghu, dia hanya bisa mengeluarkan tongkat gioknya dan blok perangko giok kecil. Itu menghantam layar cahaya iblis dalam garis hijau dengan momentum besar. Dari bagaimana keduanya melihatnya, Wewuya mungkin terluka parah. Tetapi dia adalah salah satu kultivator paling kuat di selatan surgawi, yang namanya telah bergema selama beberapa ratus tahun. Dibandingkan dengan Hanli, dia adalah pilihan yang lebih dapat diandalkan untuk membantu. Paling tidak, mereka tidak perlu berurusan dengan teknik penyembunyian aneh iblis berkepala dua itu. Keduanya tidak memiliki kesempatan untuk menembusnya. Jadi sedikit lebih aman untuk menghadapi iblis utama saat berada di bawah perlindungan kabut racun Wewuya. Dalam sekejap mata, keduanya memasuki kabut hijau. Wewuya telah membuka sebuah lorong, memberi mereka jalan masuk yang aman. Hani tidak memperhatikan kedua kultivator ini. Sebagai gantinya, dia melirik ke kelompok senior Cheng dan segera tertegun. Dia melihat bahwa mereka tidak dapat melindungi diri mereka sendiri tepat waktu saat cahaya hitam ungu jahat menyelimuti mereka. Tetapi karena ketiganya sangat berpengalaman dan merupakan kultivator jiwa baru lahir, mereka memiliki metode untuk melindungi diri mereka sendiri. Tentu saja 3 kultivator dan 2 boneka berkumpul bersama dan mengambil formasi pelindung berujung 5. Mereka melepaskan harta pelindung mereka sendiri, berubah menjadi bola cahaya berkedip-kedip yang mengembun menjadi penghalang berlapis-lapis yang padat. Kedua boneka jahat itu bahkan membuka mulut mereka dan meniupi inki abu-abu untuk menyembunyikan 5 orang di dalamnya. Pada saat yang sama, Hani mendengar senior Cheng mengiriminya transmisi suara. Junior Han, iblis tampaknya tangguh. Bukankah lebih aman untuk... Ketika Hani mendengar ini, dia tersenyum pahit. Tampaknya ketiganya memiliki metode mereka sendiri untuk melindungi diri sendiri. Meskipun metode itu tampaknya lebih aman, itu membutuhkan kelompok kultivator yang cocok untuk melakukannya, karena mereka masing-masing menahan satu sama lain. Jika seseorang tidak terbiasa bergandengan tangan dengan orang lain, lebih baik bergerak sendiri. Dengan pemikiran itu, tirai cahaya iblis telah tiba di Hanli. Hani mengerutkan kening dan cahaya biru menyala, menutupinya dalam lapisan cahaya biru. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan mengarahkan jarinya ke layar cahaya. Lebih dari 10 garis pedang biru sepanjang 3 meter berkelok-kelok ke kanan dan ke kiri saat mereka melesat keluar. Dengan mudah menghancurkan layar cahaya hitam ungu menjadi beberapa bagian. Ketika Hani melihat ini, dia segera melihat sekeliling dan menghela nafas dengan nada tidak berdaya. Meskipun layar cahaya iblis di atas kepalanya sudah rusak, dia dikelilingi oleh cahaya hitam ungu di tempat lain di sekitarnya. Pada saat itu, layar cahaya iblis penatua telah menyebar dalam radius 5 km dalam tampilan momentum yang menakjubkan. Hani merasa tindakannya melambat dan layar cahaya iblis berkedip dengan cahaya, pulih dari kerusakan yang ditimbulkan Hani padanya. Selain melepaskan perisai cahaya biru, Hani memberi dirinya penghalang cahaya tambahan untuk melindungi dirinya sendiri dan tidak melakukan apapun saat dia tenggelam oleh pancaran cahaya hitam ungu. Tatapannya berkedip di sekelilingnya, dan dia mengerutkan kening, tidak menemukan apapun. Dia tidak percaya iblis penatua telah melepaskan penghalang cahaya raksasa ini tanpa tujuan. Dan seperti yang dia prediksi, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan ekspresinya berubah suram. Meskipun tidak ada yang aneh dengan tubuhnya, dia menemukan layar cahaya hitam ungu menguras kekuatan sihirnya melalui penghalang cahayanya. Meskipun jumlahnya hanya beberapa menit,
kekuatannya akan habis jika diberikan waktu yang cukup. Dalam keterkejutannya, Hani mencengkeram tinjunya dan merenungkan masalah itu sebelum tiba-tiba melepaskan sambaran petir yang padat dari tangannya. Petir menyambar dan memasuki dua penghalang cahayanya sebelum pecah. Lonjakan listrik yang keras terdengar, dan penghalang cahaya biru dan biru yang mengelilinginya ditutupi oleh busur petir emas yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya iblis kemudian mundur seolah ketakutan. Hani menghela nafas lega dan pikirannya mulai berputar. Mayat iblis berdaulat dan bonekanya kemudian bergerak maju saat dia dikawal di tengah. Boneka kura-kura besar mulai memadatkan ki es dan menghasilkan paku es tembus pandang besar dari punggungnya. Sementara semua tindakan ini tampaknya tidak banyak, ini semua terjadi dalam sekejap mata. Cahaya biru kemudian melintas dari mata Hanli, memanfaatkan sepenuhnya mata roh penglihatannya. Dan dia merasakan jantungnya berdebar kencang setelah melihat sekelilingnya.